Nah, yuk kita mulai membahas soal TPS bagian persamaan kuantitatif UTBK 2019. Nah, nomor satu nih. Di antara berikut ini, bilangan mana yang merupakan A ketiga, A per 3 prima. Nah, jadi kita diminta mencari nilai A berapa nih yang menghasilkan nanti A per 3 adalah suatu bilangan prima. Oke. Nah, bilangan prima itu sendiri yaitu bilangan yang bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Nah, ini ya definisinya. Nah, contohnya gimana nih? Contohnya bilangan prima yaitu 2. 2 ini bisa dibagi oleh 1. Oke, dan bilangan itu sendiri 2. Itu 3. 3 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 3. Oke. 4. 4 bisa dibagi oleh 1, dibagi oleh 2 bisa, dibagi oleh 4 bisa. Jadi 4 ini bukan termasuk bilangan prima, bukan bilangan prima dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini masukkan A-nya 3 menjadi 1 kan, bukan bilangan prima. Masukkan 4, 4 per 3 bukan bilangan prima. Masukkan 5, 5 per 3 bukan bilangan prima. Masukkan 6, 6 dibagi 3 2. Nah, saat A-nya yaitu 6, maka A per 3-nya 2. Nah, 2 ini jelas adalah bilangan prima. Oke, 7 enggak. Jadi di soal ini jawabannya adalah yang D. Saat A-nya 6, maka A per 3 adalah suatu bilangan prima. Oke. Nah, oke, jadi udah ketemu jawabannya yang nomor 1 adalah 6. Nah, di sini akan dibahas soal TPS. Nah, di sini akan dibahas soal TPS bab persamaan kuantitatif. Oke. Nah, jadi teman-teman langsung aja putar video ini full lengkap, akan dibahas pengetahuan kuantitatif. Maaf, bukan persamaan kuantitatif tapi pengetahuan kuantitatif antara nomor 1 sampai nomor 20. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, nomor 2, setiap bilangan berikut bisa merupakan nilai dari 2 per 10 min X kecuali. Nah, di sini teman-teman disuruh nyari nih. Setiap bilangan berikut bisa merupakan nilai dari 2 per 10 min X. Jadi ada suatu nilai 2 per 10 min X. Ya kan? Nah, dari opsi ini berapa yang bisa dibuat menjadi 2 per 10 min X? Nah, yang diminta adalah kecuali, berarti yang bukan. Jadi, apakah 1 per 10 bisa dibuat 2 per 10 min X atau enggak gitu. Nah, caranya gimana mudahnya? Ya udah, kita buat aja persamaan 2 per 10 min X ini kita sama dengan kan aja sama opsi yang pertama. 1 per 10. Nah, apakah bisa nih 2 per 10 min X ini sama dengan 1 per 10? Kita coba balik gitu aja. Oke, bisa enggak? Nah, caranya kita sama dengan kan aja, cari nilai X-nya. Ya udah, 2 per 10 min X dengan 1 per 10. Berarti kalikan silang 20 dengan 10 min X. Oke. Nah, berarti X-nya yaitu saat pindah ruas kan? 10 min 20 yaitu minus 10. Nah, coba nih masukkan X-nya min 10 yaitu 2 per 10 minus dari minus 10 ya kan? Berarti 2 per 20 yaitu 1 per 10. Oke. Nah, jadi 1 per 10 ini bisa merupakan nilai dari 2 per 10 min X. Paham? Jadi yang A ini salah. Oke. Nah, coba lagi nih 1/5. 2 per 10 min X sama dengan 1 per 5. Kalikan silang 10 dengan 10 min X. X-nya yaitu 10 min 10 yaitu 0. Nah, masukkan lagi. Apakah cek ulang? 2 per 10 min 0 yaitu 2 per 10. 1 per 5. Nah, jadi bisa nih 1/5 ini merupakan nilai dari 2 per 10 min X. Bisa saat
X-nya yaitu 0. Oke. Oke, jadi 2 per 10 min X ini akan bernilai 1 per 10 saat X-nya yaitu minus 10. Akan bernilai 1 per 5 saat X-nya dengan 0. Nah, ini kita udah dapat A sama B, berarti P-nya salah. Oke. Nah, coba lagi nih yang C 0. 2 per 10 min X harus sama dengan 0. Kita kalikan silang, yaitu 2 sama dengan 10 min X kalikan 0. Nah, ini kan tidak bisa, tidak memenuhi. Apakah 2 sama dengan 0? Enggak kan? Nah, pasti jawabannya adalah yang C. Cuman kita coba kerjakan opsi yang lain dulu. Tapi dari sini sebenarnya udah kelihatan kalau dilihat dari mencari nilai X-nya ya. Tapi nanti ada cara cepatnya. Kita selesaikan ini dulu. Nah, coba 2. Berarti 2 per 10 min X harus sama dengan 2. Yaitu 2 dengan 20 minus 2X. Oke. Dua X sama dengan 18. Ini pindah ruas. Yang 2 pindah ruas juga. X-nya dengan 9. Nah, 2 per 10 min X bisa bernilai 2 saat X-nya yaitu 9. Terus yang D, yang E, 2 per 10 min X itu sama dengan 10. Kita kalikan silang, 2 dengan 100 minus 10X. Kita pindahkan 10X dengan 100 min 2, yaitu 98. X-nya yaitu 9,8. Nah, 2 per 10 min X bisa bernilai 10 di saat X-nya adalah 9,8. Nah, jadi udah jelas bahwa di antara semua ini, oke, A, B, D ini bisa merupakan nilai dari 2 per 10 min X dengan nilai X-nya ini. Udah kita cari. Nah, yang tidak bisa adalah C, 0. Jawabannya adalah 0. Nah, sebenarnya tanpa menghitung ini 1, 2, 3, 4 harusnya udah curiga dengan nilai 0. Karena apa? 2 per 10 min X ini akan benar-benar menghasilkan 0 saat apa? Apakah saat 10 min X-nya sama dengan 0? Pasti salah, karena nggak akan bisa pembagian dengan 0. Oke. Nah, 10 min X-nya ini tidak akan sama dengan 0. Kenapa? Berapapun bilangan, misalkan kotak per 0, ini tidak akan menghasilkan nilai 0. Oke. Nah, jadi kalau misalkan nih 10 min X-nya udah pasti tidak sama dengan 0. Berarti yang bisa membuat 0 itu apa? Duanya ini. Nah, kalau duanya ini dibuat 0 per 10 min X, ini pasti akan menghasilkan nilai 0. Namun di sini kita menyamakan nih, duanya sama dengan 0. Nah, apakah 2 sama dengan 0? Tidak juga. Jadi sebenarnya udah kelihatan dari awal bahwa nilai yang tidak bisa, nilai dari 2 per 10 min X ini adalah 0. Oke. Karena kecuali gini, misalkan kecuali soal ini diubah nih, 10 minus X per 2 sama dengan, nanti apakah bisa 0? Bisa. Saat apa? Saat 10 minus X-nya sama dengan 0. Nah, X-nya dengan 10. Nah, kalau X-nya 10 nih, dengan soal yang ini, 10 minus 10, 0. 0 per 2, 0 akan menghasilkan nilai 0. Nah, tapi di soal yaitu 2 per 10 min X, oke, pasti tidak akan pernah menghasilkan nilai 0. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Kalau masih bingung, coba diputar lagi video ini, dipahami secara pelan-pelan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, jika X, ini adalah soal ketiga, jika X dan Y bilangan bulat, X-nya di antara rentang 1 sampai 7, Y-nya antara 3 sampai 4, berapakah nilai X per Y yang mungkin? Oke. Nah, sebenarnya ini gampang. Kita punya nilai X. Ini mending kita buat garis bilangan dulu aja. Ini 1, ini 7. Bolong ya, karena dia tidak ada tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, ini adalah nilai X ada di rentang ini, dan nilai Y kalau kita buat di sini, ini bolong juga.
yaitu antara 3 sampai 4. Bentar. Antara 3 sampai 4. Ini misalkan 3 di sini, 4 di sini. Nah, ini Y. Oke. Nah, maka nilai X per Y yang mungkin ini berapa aja gitu. Yang mungkin. Oke. Nah, karena X dan Y adalah bilangan bulat. Nah, di sini terdapat tipe sebenarnya bukan antara 3 dan 4 karena dia nggak ada bilangan bulat. Ini adalah 1. Oke, ada tipe. Jadi di sini bisa kita buatkan ulang untuk Y antara 1 terbuka ya sampai 4. Misalkan di sini 4. Nah, ini adalah nilai Y. Ini adalah nilai Y. Bolong ini adalah Y. Berarti X yang memungkinkan yaitu 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya adalah 2 sama 3 aja. Nah, X per Y ya udah X per Y kombinasinya bisa ini nih, kita ambil 2 dulu ya. Berarti 2 per 2 1, 3 per 2 ini 3 per 2, 4 per 2 2, 5 per 2, 6 per 2 3. Habis itu bisa lagi nih 2 per 3, 3 per 3 1, 4 per 3, 5 per 3 sama 6 per 3 atau sama dengan 2. Nah, di sini nilai yang memungkinkan berapa nih? Yang A jelas bukan, B bukan, C bisa nih, C bisa ya 1. Dia 7 per 4 apakah ada? Nggak ada nih. 7 ada nggak? Nggak ada. Jadi di soal ini jawabannya adalah yang C 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, kita lanjut ke nomor 4 nih. Jika 90 per X merupakan bilangan bulat, apakah 90 per K bilangan bulat? Apakah K juga bilangan bulat? Oke, apakah K bulat? Ada opsi 1 adalah K lebih dari 1 dan 2 adalah K merupakan kelipatan bilangan prima. Oke. Nah, kalian disuruh mencari nih pernyataan mana yang benar antara A, B, C, D, E, mana jawaban yang paling benar. Nah, kita kerjakan dulu nih. Diketahui di sini 90 per K adalah suatu bilangan bulat. Artinya bilangan bulat adalah bilangan yang bukan bisa yang bukan desimal ya, desimal atau pecahan. Dia itu pas angkanya, bilangan bulat. Oke. Nah, 90 per K ini menghasilkan nilai bilangan bulat. Nah, terus nih ada info. Apakah K-nya bulat? Ini yang ditanyakan. K-nya lebih dari 1. Kalau K-nya lebih dari 1 nih, apakah udah pasti membuat 90 per K ini menghasilkan bilangan bulat? Nah, jawabannya belum tentu. Apakah sudah menghasilkan bilangan bulat? Jawabannya adalah belum tentu. Coba masukkan K-nya lebih dari 1. Dibuat aja. K-nya yaitu misalkan 2. Oke, dapat 45 kan. Kalau K-nya 3 dapat 30. Oke. K-nya 4 dapat berapa nih? 90 bagi 4. Yaitu 2,5. Udah enggak kan? 90 bagi 5 menghasilkan 18. Bilangan bulat. Nah, ini enggak. Ini 22,5 kan ini. 22,5 enggak. Jadi kalau hanya mengasumsikan K-nya lebih dari 1 belum bisa menjawab ini 90 per K bilangan bulat. Berarti pernyataan satu saja masih tidak cukup. Yang A salah. Udah pasti nih. Pernyataan satu saja cukup. Kalau pernyataan satu saja cukup, ini pasti tidak salah. Oke. Nah, kita cek yang pernyataan kedua dulu. K merupakan suatu bilangan kelipatan bilangan prima. Nah, bilangan prima berapa aja nih? 2,
3, 5, 7, 11, 13. Coba nih, 90 per 2. Oke, masih bilangan bulat kan? 90 per 3 masih bilangan bulat. 90 per 5 masih bilangan bulat. 90 per 7 apakah sudah bilangan bulat atau bukan? Yaitu udah masukkan 12,857 nih. Udah tidak bilangan bulat. Maka dari pernyataan 2 pun masih belum bisa menghasilkan suatu pernyataan yang sesuai dengan soal, yaitu 90 per K-nya bulat, masih belum bisa. Maka pernyataan 2 saja cukup, ini salah. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, masih belum. Yang pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah yang Kenapa? Karena dari informasi yang poin 1 sama poin 2 ini masih belum bisa membuktikan 90 per K bilangan bulat. Masukkan bilangan bulat dan K-nya juga bilangan bulat. Oke. Nah, apakah K-nya bilangan bulat? Jawabannya adalah belum bisa dipastikan. Kenapa? Karena dari syarat nomor 1 aja nih, kalau lebih dari 1, bisa aja nih K-nya lebih dari 1 nih. Yaitu kita buat 1,1. Ya kan? Berarti otomatis dari K lebih dari 1 ini, dari pernyataan 1 belum bisa membuat pernyataan ini benar kan? 90 per K-nya bilangan bulat belum tentu benar, bahkan salah. Terus K-nya bulat bukan, 1,1 bukan bilangan bulat. Ini pernyataan 1 tidak menjawab soal. Oke. Nah, yang K merupakan kelipatan bilangan prima. Nah, kalau K-nya bilangan prima pun sudah dibuktikan. K bilangan bulat, emang kelipatan bilangan prima nanti bisa bulat. Itu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Cuman dia 90 per K-nya tidak masukkan bilangan bulat. Nah, ini salah juga. Oke. Jadi jawabannya adalah yang Nah, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Oke, nomor 5. Oke, selanjutnya nomor 5. Jika Marvin menyimpan X per 10 dari pendapatan bulanannya untuk tabungan, berapakah nilai X? Nah, nomor 5. Jika Marvin menyimpan X per 10 dari pendapatan bulanannya untuk tabungan, berapakah nilai X-nya? Nah, nomor 1 ada pernyataan Marvin menyimpan 10% dari pendapatannya. Yang pernyataan 2, pendapatan Marvin 25 juta per bulan. Nah, coba kita analisis pelan-pelan. Nah, di sini sudah diketahui nih, Marvin akan menyimpan. Jadi simpanan Marvin sebanyak X per 10 dari pendapatan bulanannya. Nah, pendapatan bulanannya itu kita misalkan dulu ya, pendapatan bulanan kita misalkan Y. Jadi simpanan Marvin yaitu X per 10 dari Y, X per 10 Y. Oke, simpanannya. Tergantung ntar simpanannya berapa juta gitu. Oke. Nah, ini tuh nomor 1, pernyataan 1. Nah, ke pernyataan 2 dulu deh. Pendapatan Marvin 25 juta. Oke. Maka simpanan Marvin yaitu X per 10 dari 25 juta simpanan Marvin. Oke. Nah, kita kembali cek nih di poin nomor 1 nih. Simpanan Marvin kan X per 10. Kita abaikan dulu ya pendapatannya berapa. Nah, X per 10 di soal. Nah, di pernyataan 1 Marvin menyimpan 10%, yaitu 10 per 100. Ini simpanan Marvin, ini juga simpanan Marvin nih. Nah, kalau disederhanakan 10 per 100 yaitu 1 per 10. Dan itu sama dengan X per 10. Udah jelas di sini. Kalau X-nya sama dengan 1. Jadi, dari soal ini sudah jelas bahwa
pernyataan satu saja sudah cukup untuk menjawab, yaitu yang A. Yang B salah, C salah. Nah, kita cek yang E salah, pasti cek yang D. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Nah, atau yang A. Kita cek dulu nih. Pendapatan Marvin 25 juta per bulan. Nah, jadi simpanan Marvin di sini kan udah terlihat nih. X per 10 dikalikan 25 juta. Nah, dari sini apakah kita mengetahui nilai X ini berapa? Pasti nggak tahu kan? Oke. Nah, jadi dengan data pendapatan Marvin 25 juta ini, kita tidak tahu nilai X ini berapa. Oke. Tidak ada info lebih lanjut. Yang kita tahu nanti simpanan Marvin yaitu menjadi X per 10 dikalikan 25 juta aja dari info nomor 2. Tapi kita nggak tahu nih nilai X nya berapa. Jadi yang di ini salah, pernyataan 2 saja cukup, ini salah. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 5 jawabannya ada A. Kita lanjut ke nomor 6. Oke, lanjut nomor 6. Berapakah 0,03 dari Z? Yang pernyataan 1 0,0008 dari 0,0 adalah 0,002 dari Z. Yang pernyataan 2 0,01 dari Z adalah 0,0004. Nah, yang ditanya, pertanyaannya adalah nilai dari 0,03 dari Z. Berarti 0,03 Z ini berapa nilainya? Nah, dikasih data bahwa pernyataan 1 itu 0,0008 itu sama dengan 0,02 Z. Nah, sebenarnya di sini udah menjawab nih, udah bisa nih. Coba kalian perhatikan. Ada 0, ada gini, ada 0, dibalik aja supaya nggak bingung. 0,02 dari Z adalah 0,0008. Kalian diminta nih 0,03 Z berapa? Nah, dari pernyataan 1 udah didapat jawaban 0,03 dari Z. Buat aja persamaan, perbandingan. Oke. Kalau 0,02 Z itu sama dengan 0,0008. Kalau 0,03 berapa? Ya udah buat aja 0,03 dibagi 0,02 dikalikan 0,008. Nah, ini angkanya dapat berapa nih? Yaitu dapat nilai 0,03 Z, yakni 0,0012. Udah didapat nih. Nah, ini udah didapat nilainya 0,03 Z dari pernyataan 1 saja. Berarti pernyataan 1 saja cukup. Yang B salah, C salah. Nah, kita coba cek pernyataan 2 dulu. Pernyataan 2 0,01 dari Z itu sama dengan 0,0004. Yang ditanya 0,03 Z berapa? Sama, pakai perbandingan tadi 0,03 dibagi 0,01 dikalikan 0,0004. Ini pasti dapat nilai kan? Otomatis pernyataan 2 juga udah menjawab benar, dan pernyataan 2 saja sudah cukup untuk menjawabnya. Yang E salah, ini pernyataan 2 saja tidak cukup, salah, berarti jawabannya adalah yang D di sini. Jadi soal nomor 6 ini jawabannya adalah D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja sudah cukup. Apalagi kedua pernyataan tersebut sudah cukup, oke? Oh ya, sebelum lanjut ke soal berikutnya, ada cara lain juga nih. Sebenarnya bahwa pernyataan 1 0,02
Z kan sama dengan 0,0008 kan. Ya udah Z-nya udah ketemu nih, 0,0008 dibagi 0,02. Nah, Z-nya ketemu kan. Pasti bisa menjawab yang ini. Begitupun yang pernyataan 2. Nanti ketemu nilai Z juga. Atau dengan cara ini tadi perbandingan aja udah pasti ketemu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, pertanyaan nomor 7 nih. Yaitu 1 per akar 11 ditambah 1 per akar 11 kuadrat itu hasilnya berapa? Dikuadratkan, hasilnya berapa? Nah, langsung kita kerjakan aja. 1 per akar 11 ditambah 1 per akar 11 dikuadratkan, otomatis dikalikan gini kan. Ya kan? Nah, kalau teman-teman paham konsepnya A plus B kuadrat, itu kan pasti menghasilkan nilai kan? Yaitu apa nilainya? A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB, atau bisa ditulis A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, terus A min B kuadrat, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat minus 2AB. Nah, jadi nggak perlu teman-teman kalikan gini aja, nggak perlu kalikan gini. Nah, nggak perlu kalikan tuh, kali silang-silang. Oke, cukup aja di sini udah kita tahu bahwa A-nya yaitu 1 per akar 11, B-nya 1 per akar 11. Dengan rumus ini ya udah, maka A plus B kuadrat, A kuadrat berarti 1 per akar 11 dikuadratin. Ditulis saja ya. Sebenarnya ini gampang gini. Ditambah B-nya kuadrat. Sebenarnya harus sudah tahu sih ini jawabannya, karena soalnya gampang banget. Nah, kuadrat gini kan, ditambah 2AB, 2 dikalikan A kalikan B. A kalikan B ini kan A nya sama kan, otomatis bisa aja dibuat gini kan. Nah gini kan, masuk nggak? Nah, berarti ini berapa? 1 per 11 ditambah 1 per 11 ditambah ini 2 per 11. Jawabannya yaitu 4 per 11. Jawabannya adalah yang C, 4 per 11. Atau bisa dibuat ini, kalau mau lebih kreatif dikit, kita bisa buat ini akar 1 per akar 11 kuadratnya sebagai kotak kan. Ini muncul kotak nih. Nah, kotak kan. Ini duanya di luar sebenarnya. Jadi ini samanya dengan kotak ditambah kotak ditambah 2 kotak. Yaitu berapa? 4 kotak kan. Nah, kotaknya itu sendiri akar 1 per akar 11 dikuadratin, yaitu 1 per 11 kan. Itu 4 dikalikan 1 per 11. 4 per 11. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, nomor 8. Toko coklat hanya menjual 2 jenis batang coklat. Satu seharga 30.000 dan lainnya seharga 70.000. Jika ada 30 pelanggan kemarin dan setiap pelanggan membeli tepat 1 batang coklat, berapa batang 70.000 yang terjual hari kemarin? Oke. Yang tanya adalah berapa batang yang 70.000 yang terjual, batang coklat yang terjual. Dikasih info yang pertama, toko tersebut mendapatkan jumlah uang yang sama untuk penjualan batang coklat 30.000 maupun yang 70.000. Yang pernyataan 2, toko tersebut mendapatkan 1 juta dari batang coklat kemarin. Oke, nah kita buat aja nih permodalannya. Toko coklat hanya menjual 2 jenis batang coklat, yaitu yang seharga 30.000 dan 70.000. Ya udah, kita tulis di sini yang harganya 70.000 sama yang harganya 30.000. Misalkan ini coklat CX ya, coklat X, yang ini CY, coklat Y. Yang CY 30.000, yang CX-nya 70.000, coklat X, coklat Y. Jika 30 pelanggan kemarin, jika ada 30 pelanggan hari kemarin,
Dan setiap pelanggan membeli tepat 1 coklat. Nah, berapa batang coklat 70.000 yang terjual? Nah, katanya di hari kemarin ini jumlah CX ditambah CY-nya itu sama dengan 30.000. Sama dengan 30 orang. Jadi, yang membeli coklat X ditambah yang membeli coklat Y itu sebanyak 30 orang. Dan setiap CX dan CY-nya ini 1, oke? Jadi, perbandingannya yang membeli coklat 70 ribuan sama 30 ribuan yaitu 1:1. Semisal yang membeli coklat X-nya adalah 14, otomatis yang membeli coklat Y adalah 16 karena 1:1. Artinya 1:1-nya dalam artian satu orang tuh membeli satu coklat 70 ribuan atau yang 30 ribuan. Tidak, satu orang membeli misalkan 2 coklat yang 70 ribuan, bukan gitu, tapi tepat satu orang membeli satu coklat, entah itu yang 70.000 atau yang 30.000. Nah, pernyataan 1, toko tersebut mendapatkan jumlah uang yang sama untuk penjualan batang coklat 30.000 maupun jumlah batang yang 70.000. Otomatis CX-nya ini mendapatkan jumlah yang sama hasilnya, yaitu dengan CY. Jadi misalkan nih di coklat yang 70.000 misalkan mendapatkan angka 210.000. Misalkan 210.000 untuk coklat yang X CX. Otomatis ini berarti ada berapa? 3 orang kan? Nah, di CY juga itu 210.000 juga. Karena sama kan ini katanya, mendapatkan jumlah uang yang sama CY, yaitu berarti otomatis ini yaitu 7 orang kan? Ya kan? Nah, jadi apakah pernyataan 1 ini sudah bisa menggambarkan nilai berapa batang yang terjual seharga 70.000, coklat 70 ribuan? Udah bisa. Pernyataan 1 saja udah bisa. Karena nih, kalau kita tahu misalkan yang harga CY nih, yang CY-nya ini misalkan diketahui nih harganya yang terjual, pendapatannya yang terjual misalkan 500.000 nih. Nah, maka CX-nya kan karena mendapatkan uang sama, otomatis CX-nya juga mendapatkan 500k kan. Nah, dari 500k ini dibagi 70.000 nih, pasti udah mendapatkan berapa nih batang coklat yang 70 ribuan terjual. Itu udah pasti ketemu. Logika yang simpel banget kan. Nah, ini pernyataan 1 sudah bisa menjawab. Sekarang yang pernyataan 2, kita cek juga. Toko tersebut mendapatkan 1 juta dari batang coklat kemarin. Jadi CX ditambah CY-nya, hasil penjualannya mendapatkan senilai 1 juta. Nah, dari 1 juta ini apakah didapat info nih, apakah coklat X-nya itu terjual berapa, coklat CY-nya terjual berapa? Dapat info nggak dari penjumlahan total 1 juta harganya? Nggak dapat kan? Kita nggak, dari info total penjualan CX dan CY 1 juta kita tidak dapat info. Tidak bisa mendapatkan info berapakah coklat yang seharga 30.000 ini terjual berapa, yang Rp 70.000 ini terjual berapa. Kita tidak dapat mengetahuinya karena kurang data. Jadi jawaban yang benar adalah pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 tidak cukup. Yang A. Yang ini salah, C salah, D salah, apalagi E. Jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 8. Yuk, nomor 9. Jika X kuadrat tambah BX tambah 26 adalah 8, berapakah nilai B ini? Jika pernyataan 1 X plus 9 merupakan salah satu faktor dari X kuadrat tambah BX tambah 26 sama 8. Pernyataan 2 minus 2 merupakan salah satu faktor dari X kuadrat tambah BX tambah 26 sama 8. Nah, ini soalnya mudah banget, udah
diketahui persamaan kuadratnya x kuadrat ditambah bx ditambah 26 itu sama dengan 8. Oke. Ya, yang diminta adalah nilai B. Di pernyataan 1 katanya x plus 9 nih adalah salah satu faktor. Oke. Otomatis kalau x plus 9 ini salah satu faktor, maka x-nya berapa? Minus 9 kan? Ya kan? X-nya minus 9. Masukkan ke sini. X kuadrat ditambah bx ditambah 26 sama dengan 8. Masukkan x-nya minus 9. 81 dikurangi 9b, bener kan? Ditambah 26 sama dengan 8. 9b-nya kita pindahkan ruas ke kiri sebenarnya. Berarti tinggal berapa nih? 81 ditambah 26 dikurangi 8. 81 ditambah 26 kurangi 8 berapa? 18 kan? Ya udah. Jawabannya adalah 9B sama dengan 99. Udah terlihat B-nya yaitu 11. Jadi nih, kalau bisa disusun ulang, ini x kuadrat plus bx tambah 26 sama dengan 8 ini adalah faktornya yaitu x plus 9 sama berapa? Nah, kita hitung lagi di sini. X kuadrat ditambah 11 x ini kan, terus 8-nya dipindahkan ruas, 26 dikurangi 8 18 kan. Oke, 18 sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini, maka ini bisa kita buat x plus 9 sama x plus 2 sebenarnya. Sebenarnya x plus 2. Nah, sebenarnya B-nya tuh udah ketemu 11. Jadi, pernyataan 1 saja sudah cukup menjawab. Ini B salah, C salah. Oke. Nah, kita cek. Nomor 2, pernyataan 2. Minus 2 bukan salah satu akar dari x kuadrat tambah bx tambah 26. Ya udah. Namanya faktor akar, kalau dimasukkan ke persamaan pasti memenuhi. Sebenarnya minus 2 ini juga bisa ditulis loh kalau mau seperti nomor 1, yaitu x plus 2 merupakan salah satu faktor dari ini. Otomatis kalau di sini akarnya yaitu dengan x min 2. Masukkan aja minus 2. Udah pasti bisa didapatkan kan nilai B-nya kan. Coba minus 2 kuadrat 4 dikurangi 2b. Ya kan? Ditambah langsung aja 26 kurangi 18. 26 kurangi 8 yaitu 18 sama dengan 0. 2b sama dengan 22. B-nya juga ketemu 11. Jadi sebenarnya pernyataan 1 sudah cukup. Pernyataan 2 saja juga sudah cukup. Jadi yang A ini salah. Yang D ini benar. Yang E ini malah salah. Oke. Jadi nomor 9 jawabannya adalah yang D. Pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup. Dua-duanya juga kelebihan, udah cukup sebenarnya. Oke, jawabannya adalah D. Sekarang kita lanjut ke 10. Nah, kita lanjut ke soal nih, nomor 10. Sebuah lemari memiliki D laci. Setiap laci mengandung hawada map. Oke, dan setiap map mengandung 20 map Manila. Berapa map Manila yang ada di 3 lemari tersebut? Nah, kita langsung bahas aja nih. Dari awal, sebuah lemari memiliki D laci. Ini ada lemari nih. Oke. Nah, kita buat di sini ada D laci ya. Laci ini maksudnya ini loh. Nah, ini 1 laci, 2 laci, 3 laci, 4 laci. Nah, misalkan ini lemari dengan 4 laci. Oke, pasti tahu kan laci yang kayak gimana? Kalian pasti punya lemari di rumah. Kalau nggak punya juga ya pasti tahu lah ya laci. Ini 1, 2, 3, 4 laci nih. Kalau di sini dianggap D laci nih, oke? Ya meskipun bukan 4 juga lacinya, tapi ini ibarat aja di sini. Misalkan punya D laci nih.
Nah, setiap laci mengandung hawa damap. Nah, setiap laci ini, misalkan laci yang ini aku tunjuk nih ya. Tiap satu laci ini memiliki hamap. Oke. Dan setiap map mengandung 20 manila. Dan setiap hamap ini mengandung 20 manila. Oke. Berapa map manila yang ada di 3 lemari? Ini masih satu lemari nih. Kalau satu lemari aja kita hitung ya. Satu lemari yaitu mempunyai D laci. Oke. Oke, yang ditanyakan satu lemari dulu. Satu lemari ini berapa manila kan? Berapa manila? Manila. Nah, per manila. Oke, berapa manila nih? Ya udah, D laci. Oke. Dikalikan nih. Satu lacinya punya hamaps, makanya kita bisa tulis setiap satu laci sama dengan hamaps kan. Nah, setiap hamaps mempunyai 20 manila. Oke. Setiap 20 manila ini ada di satu map. Di hamaps. Aduh. Sorry. Ada hamaps. Oke, ini di laci. Ini tadi satu lemari ya. Satu lemari. Nah, yang ditanya tadi berarti berapa sih maps manila, berapa manila ya per satu lemari, ya kan? Ya ini kita bisa coret nih. Nah, coret. Oke. Nah, sebenarnya ini bentar, ini bukan di laci ya, tapi ini satu laci. Maka bisa didapat nih bahwa manilanya didapatkan satu lemari yaitu sebanyak D dikalikan 20 dikalikan H dikalikan 20 manila setiap satu lemari. Oke. Ini tadi ini bukan H map tapi satu map. Oke, satu map. Nah, maka satu lemari itu D kalikan H kalikan 20. Sudah kebayang nggak ya? Meskipun nggak usah dibuat persamaan ini, daripada kalian lebih bingung malah membingungkan, ya udah pasti nih. Satu lemari itu mempunyai D laci ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Intinya sejumlah D kan. Setiap lacinya ada hamaps. Ya udah tulis hamaps. Dan setiap mapnya memiliki 20 manila. Nah, ini kalau 3 lemari. Ya udah berarti 3 kalikan D dikalikan H dikalikan 20 yaitu 60 DH. Oke, ini 3 lemari. Sebenarnya ini soal juga gampang banget sih. Tinggal ya di dalam kotak ada kotaknya ada segitiga. Ya udah ketemu pasti. Lemari ada 60 DH. Jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, jadi soal ini gampang kan? Intinya cuman ya ntar kita tulis. Intinya ya cuman ya ada lemari, di dalam lemari ada D laci, di dalam setiap lacinya ada map, setiap mapnya ada manila ya. Buat nyari manilanya kalikan aja semua. Oke. Sudah 3 lemari 60 D kalikan H. Ini adalah 10 soal pengetahuan kuantitatif nom 2019. Di video berikutnya, video kedua part 2-nya ini akan membahas dari soal 11 sampai 20. Ini untuk part 2.
Untuk part satunya 1 sampai 10. Oke, usahakan benar-benar kalian pahami karena ini dijelaskan hingga 45 menit. 10 soal saya jelaskan 45 menit. Maka rata-ratanya setiap satu soal itu ya cukup lama 4 sampai 4,5 menit lah. Oke, ada yang lebih, ada yang kurang dari 4,5, tapi ini rata-ratanya kan. Udah cukup lah buat teman-teman untuk paham matematika di TPS, yaitu pengetahuan kuantitatif yang teman-teman banyak request di Instagram Zeniora. Oke, jadi coba kalian pahami, diulang dari soal 1 sampai 10 gimana cara menjawabnya, dan soal-soalnya itu nggak jauh-jauh dari soal-soal yang udah ada ini cara menjawabnya. Oke, itu aja 10 soal, kita lanjut ke part 2-nya 10 soal lagi. Oke.